Apa itu KGB dan sehebat apakah KGB itu? KGB sendiri adalah akronim dari Komite Gosudarственной Безопасности yang berarti Komite Keamanan Negara dan Badan Intelijen milik Uni Soviet. KGB sendiri berdiri pada tanggal 13 Maret 1994 sampai tanggal 16 November 1991. Pada prinsipnya, KGB merupakan pedang dan perisai Partai Komunis Uni Soviet. Fungsinya yaitu sebagai dinas penerangan dan menjaga agar partai dapat tetap terus berkuasa. KGB pada saat itu bersaing dengan CIA. Sehebat apakah KGB itu? Saat Soviet terlibat perang dingin melawan Amerika Serikat dan negara sekutu lainnya, KGB menerjunkan sejumlah aksi spionase di negara-negara musuh. Spionase sendiri adalah suatu praktik pengintaian untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah. Salah satu metode yang diterapkan KGB adalah dengan merekrut agen spionase dari negara lain atau menempatkan agennya untuk bekerja di badan spionase negara lain. Istilah ini dikenal sebagai agen ganda. Ia adalah agen dinas rahasia Inggris MI6 yang membelot ke Uni Soviet. Kim mulai bekerja sama dengan KGB pada pertengahan 1930-an. Dia sangat berjasa bagi pihak Uni Soviet. Awalnya ia mengira dia akan dipilih sebagai kepala dinas intelijen Inggris. Meskipun tak pernah terjadi, ia mengambil jabatan penting yang memungkinkannya memasok informasi bagi Uni Soviet. Kemudian, pada tahun 1949, Kim menjadi kepala perwakilan intelijen Inggris di Washington DC. Berdasarkan posisi ini, Kim mendapat akses ke informasi CIA, yaitu informasi mengenai rencana kudeta pemimpin Albania yang pro terhadap Soviet, yaitu Enver Hoxha. Kudeta itu direncanakan oleh Komando Tentara Albania. Setelah informasi itu bocor ke pihak Uni Soviet, pasukan komando Albania ditembak mati ketika sedang melakukan terjun payung, dan kudeta itu berhasil digagalkan, sedangkan Enver Hoxha tetap menjabat. Kim Philby ke Uni Soviet pada 1903, ketika identitas agen gandanya hampir terbongkar. Ia tinggal di Uni Soviet selama seperempat abad. Tahun 1988, ia meninggal di Moskwa karena serangan jantung. Dalam wawancara terakhirnya, Kim mengatakan bahwa ia tak menyesal telah memblot ke Uni Soviet. Ia merasa pengkhianatannya lebih banyak baiknya daripada buruknya. George Black merupakan salah satu agen intelijen yang terkenal di era Perang Dingin. Meski bekerja sebagai MI6, agen rahasia milik Inggris, dia juga menjadi agen ganda untuk pihak Uni Soviet. Saat Perang Korea selesai, George Black kembali ke London. Ketika ia berada di London, dia memberitahu informasi kepada Uni Soviet mengenai rencana CIA dan MI6 untuk menggali terowongan dari Berlin Barat ke Berlin Timur. Tujuannya untuk mencuri informasi dari markas tentara Uni Soviet di Jerman Timur. Walau sulit, akhirnya terowongan itu bisa digali dengan dilengkapi alat untuk penyadapan.
Pihak Uni Soviet tak membuka kedok penyamaran Black dan terus menerima informasi mengenai status perkembangan terowongan tersebut. Akhirnya, terowongan itu ditemukan 11 bulan setelah penyadapan dilakukan oleh Uni Soviet. Terbongkarnya rencana ini sangat menodai reputasi CIA. Walaupun terbongkar, Black masih aman dan masih bekerja untuk MI6. Kemudian dia dijebak setelah agen rahasia Polandia bernama Michael Glewinski bergabung dengan pihak barat. Saat itu, Goleniski menangkap pacar dari Black dan mengungkapkan detail mata-mata Uni Soviet di intelijen Inggris. George Black pun didakwa bersalah atas 5 tuntutan karena menyerahkan informasi ke Uni Soviet. Namun, Black mampu melarikan diri dan langsung pergi menuju Rusia. Meski begitu, alasan Black menjadi agen ganda Uni Soviet masih menjadi misteri. Ames awalnya merupakan agen dari CIA, Badan Intelijen milik Amerika Serikat. Ia pernah mendapatkan tugas ke Turki pada tahun 1985 untuk memata-matai perwira intelijen Uni Soviet di sana. Namun akhirnya ia membelot dan ia memberikan informasi rahasia Amerika Serikat kepada Uni Soviet. Ames melakukan hal itu karena masalah keuangan dan emosionalnya. Ames mempunyai jaringan yang luas dan bisa memberitahukan segala macam informasi kepada KGB. Kerjasama di antara keduanya berjalan hampir 10 tahun. Diperkirakan, Ames membongkar 100 operasi CIA dan membantu membuka kedok rencana CIA di Uni Soviet. Ketika Ames dipindah tugaskan ke Eropa, aksesnya terhadap data rahasia CIA termasuk identitas agen CIA di KGB dan militer Soviet semakin luas. Atas aksinya ini memicu penangkapan terhadap sekitar 100 agen CIA dan 10 diantaranya dihukum mati dan Ames pun lolos. Dia memperoleh kekayaan materi untuk pengkhianatan itu. Dan pihak Amerika Serikat pun tidak mengetahui aksi tersebut. Bahkan ketika Ames kembali ke Amerika, Ames berhasil melewati 2 tes detektor kebohongan. Namun Ames tidak bisa menyembunyikan rumahnya yang bernilai hampir $500 juta serta mobil sport mewah. Dan dari bukti ini, CIA mencurigai kekayaan yang ia peroleh. Lalu Ames akhirnya diperiksa kembali oleh FBI. Karena aksi spionasinya, Ames dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di tahun 1994. KGB sendiri juga pernah melakukan operasi yang sangat brilian. Salah satu operasi yang dilakukan KGB adalah Operasi Ryan, yang berarti serangan rudal nuklir. Tujuan dari Operasi Ryan adalah untuk mencari tahu tentang kemungkinan persiapan Amerika Serikat untuk menyerang nuklir ke Uni Soviet. Lalu pihak Soviet mengembangkan strategi terbaik dalam menghadapi serangan semacam itu. Ketakutan para pemimpin Soviet meningkat segera setelah Presiden Amerika yang anti-komunis bernama Ronald Reagan berkuasa di Washington dan memperkuat kebijakan AS terhadap Soviet. Singkat cerita, serangan nuklir ke Uni Soviet pun batal terjadi. Dan operasi yang pernah dilakukan KGB lainnya adalah Operasi Invasion. Operasi Invasion adalah taktik KGB dalam mengecohkan masyarakat. KGB menggunakan surat kabar India pro-Soviet untuk menyebarkan berita atau artikel bahwa AS akan bertanggung jawab karena sengaja menginfeksi dunia dengan virus AIDS. Menurut sumber Operasi Invasion, AIDS adalah produk dari percobaan laboratorium Pentagon untuk perang biologis. Dan laporan itu tidak hanya diterbitkan di India, tetapi juga muncul di koran mingguan Soviet dan tabloid Inggris. Dalam waktu 4 tahun, berita palsu itu telah beredar di sumber-sumber yang memiliki reputasi baik di lebih dari 50 negara. Banyak orang dari pihak AS yang menyanggah tuduhan itu. Tetapi berita itu tersebar sangat cepat dan tidak bisa dikendalikan.